tanjakan untuk menaiki di kebun sayur. Sangat curam sekali. Segar-segar ngopi. Perdana minum kopi tanpa susu. Kopi hitam. Susunya nang omah. Susunya nggak ada. Bukan nggak ada Pak di rumah. Masih kesimpan nanti cari. Pernah. Virus ya? Ya, virus. Virus. Ini jagung yang kemarin, jagung apa ini? Kita mengidentifikasi untuk tanaman sayur, khusus untuk tanaman terong. Apa kemarin Pak nanangnya? Ternyata ada tanaman yang terserang. Yang baru dibagi, ini 9. Wah, lumayan banyak populasi Lumayan banyak ini. serangannya. Harus segera dilakukan eradikasi ini, dipotong atau dicabut. Nah, yang anehnya nah Pak, tuh, jadi kalau batangnya hijau tapi ini kering, bisa dipatah, kering. Iya. Ini di virus kayaknya. Terjadinya kena serangan jamur fusarium, maka buahnya pun akan seperti ini, tidak normal. Nah, dan ini tidak enak dimakan, pahit. Jadi ini dibuang aja ini. Itu sudah kena virus Pak. Sedangkan untuk tanamannya sendiri, di sini ada gejala-gejala yang timbul, bisa dilihat pada bagian batang bawah, akar, bisa menyerang pada bagian ranting, batang maupun di pangkal batang. Kalau dicabut, coba dicabut. Cabut, oh berat ya. Ini salah satu untuk pengendalian juga, dieradikasi dengan cara dicabut, terus kemudian dibuang. Wow, dalam ini ternyata. Ulalalalala. Nah, pelan-pelan kita lihat bagian akar. Bersihkan dulu. Kalau untuk bagian akar tidak ada gejala yang timbul, hampir Sini, hampir normal, cuman pada bagian batang bawahnya, nah dia busuk. Busuk. Busuk ya. Nah, ini kalau sudah terserang di pangkal sini sudah ini tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Kalau akarnya nggak masalah. Kalau untuk daun ujung ini masih hidup. Nah, Cuma ini sudah nih. masih hidup, cuman ini untuk serangan yang bagian batangnya ini. Ini untuk antisipasi, untuk mengamankan yang lain sebaiknya memang dicabut, kemudian bisa dibakar ataupun dibenam. Nah ini untuk eradikasi tanaman yang terserang oleh jamur. Jamur ini fusarium, ada miselium di bagian akarnya. Warnanya putih, nah, seperti kena ada di kapur. Oh ya. Batangnya masih hijau, daunnya rontok menjelang mengering. Ini merupakan kebun yang banyak terserang oleh penyakit virus kuning. Ini kalau untuk ciri-ciri biasanya ada serangan tripnya, terus kemudian keriting. Kita identifikasi dengan cara seperti ini. Ternyata tidak ada hamanya yang menyerang, baik itu hama trip maupun apis.
tidak ada. Berarti kalau memang tidak ada serangan hamanya, itu biasanya terbawa oleh benihnya. Virus ini sudah terbawa oleh benih, terus kemudian ditanam, dia langsung timbul seperti ini. Di sini ada dua penyakit yang menyerang, itu virus kuning, dan terserang juga ini layu fusarium. Nah, untuk tanaman ini dia terserang di bagian batangnya. Kita bisa lihat di sini. Untuk batang yang terserang, dia berwarna kecoklatan, terus kemudian bagian kulitnya itu keriput. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk virus ini biasanya terserang nampaknya itu setelah dia menjelang dia produksi, mulai berbunga. Terus untuk penularannya sendiri biasanya ditularkan oleh vektor hama trip ataupun apis, bisa juga terbawa oleh benih. Nah, ini contoh yang serangan virus kuning yang terbawa oleh benih. Jadi tidak ada gejala ataupun hama yang berada di tanaman ini, tidak ada yang terserang. Ini cukup luas. Tingkat serangannya ada keriting kuning dan penyakit layu fusarium. Nih yang terserang pada bagian tangkainya. Kalau untuk yang ini layu fusarium itu biasanya dikendalikan atau dicegah bisa menggunakan trichoderma, itu yang dari agen hayati. Aplikasinya bisa menggunakan trichoderma yang sudah diolah menjadi kompos maupun yang dari cair, bisa dikocorkan dengan media pupuk kandang, bisa diaplikasikan. Biasanya itu untuk aplikasi pada saat tanam ataupun olah tanah. Cuman kalau sudah terserang seperti ini, antisipasinya mungkin menggunakan fungisida yang lebih efektifnya, fungisida yang sistemik. Ini bertujuan untuk menekan dari serangannya. Jadi serangan yang ada ini istilahnya kita stop sampai di sini supaya tidak menularkan ke tanaman yang lain. Ini cukup luas serangannya. Ini yang terserang pada bagian tangkai buah. Jadi bisa terserang di bagian tangkai buah ini, tangkai buahnya, di bagian ranting, bagian pohonnya, ataupun di bagian akar. Kalau untuk fusarium sendiri itu bisa menular melalui tanah, air, udara, terus alat pertanian, itu sangat cepat sekali. Terus ini yang mempengaruhi itu dari suhu, kelembapan, jarak tanam, itu sangat berpengaruh sekali untuk penularan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol merahnya dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Yang sudah terserang ini di bagian batang sudah parah, kalau sudah menjelang mati.
Oke.